Salam sejahtera untuk kita semua. Dalam seminar ini, saya akan menjelaskan tentang studi kasus persentase harga pokok penjualan terkait dengan material sisa produksi. Salah satu keterkaitan persentase harga pokok penjualan adalah kebijakan data entry perusahaan mengenai material sisa produksi. Material yang nilainya signifikan dan mudah terjual, ada kalanya perusahaan melakukan data entry saat transaksi penjualan saja, tetapi ada kalanya pula perusahaan lain melakukan data entry material sisa produksi setiap akhir bulan. Kedua kebijakan perusahaan di atas akan berimpact pada laporan keuangan perusahaan, khususnya laporan laba rugi dan neraca perusahaan. Perhatikan slide berikutnya. Studi kasus A. Data perusahaan 31 Januari tahun 2021 terdapat material sisa produksi selama Januari 2021 Rp30.000. Material sisa produksi ini sangat mudah dijual. Selanjutnya, bagaimanakah tampilan persentase harga pokok penjualan dan tampilan persentase laba kotor dalam perhitungan laba rugi bila SOP perusahaan sebagai berikut. 1. Tidak melakukan journal entry kecuali saat penjualan. Kedua, konsisten laksanakan journal entry tanpa menunggu terjadinya penjualan. Yang jurnalnya antara lain sebelah debit persediaan barang sisa produksi sebesar Rp30.000 dan sebelah kredit harga pokok penjualan. Dengan jurnal atau data entry ini, maka aset perusahaan dalam neraca akan bertambah dan persentase harga pokok penjualan semakin baik. Selanjutnya kita perhatikan slide laporan keuangan berikutnya. Perhatikan laporan laba rugi, khususnya kolom persentase sebelah kiri, yang kebijakan data entry-nya material sisa produksi selalu dicatat saat terjadinya transaksi penjualan. Penjualan 100%, harga pokok penjualan 41% dan laba kotor 59%. Kemudian bottom line-nya atau laba sebelum pajak 58%. Selanjutnya perhatikan kolom persentase sebelah kanan yang kebijakan data entry-nya untuk material sisa produksi dicatat setiap akhir bulan. Penjualan 100%, kemudian harga pokok penjualan 38%, lalu laba kotor
62%. Selanjutnya, bottom line atau laba sebelum pajak 61%. Lalu kita bandingkan kedua kebijakan tersebut. Ternyata kebijakan mencatat secara rutin atas barang sisa produksi adalah lebih baik dari sisi harga pokok penjualan, dari sisi laba kotor, dan dari sisi bottom line atau laba sebelum pajak. Bagi perusahaan yang sudah go public dan laporan keuangannya diperhatikan oleh ribuan investor, maka lebih cocok perusahaan yang selalu mencatat sisa hasil produksi. Maksud kami, mencatat barang sisa produksi secara rutin setiap bulan. Selanjutnya kita perhatikan slide berikutnya. Studi kasus B. Data perusahaan 31 Januari tahun 2021 terdapat material sisa produksi per 31 Desember tahun 2020 Rp31.000. Dan material sisa produksi khusus Januari saja tahun 2021 Rp30.000. Kemudian semua ini terjual cash pada tanggal 28 Januari tahun 2021, yaitu Rp61.000. Bagi perusahaan yang melakukan data entry atau jurnal saat penjualan saja, maka jurnalnya antara lain sebelah debit cash Rp61.000 dan sebelah kredit pendapatan lain-lain Rp61.000. Selanjutnya, bila perusahaan melakukan data entry atau jurnal tiap akhir bulan, maka jurnalnya antara lain sebelah debit persediaan material sisa produksi Rp30.000, sebelah kredit harga pokok penjualan Rp30.000. Selanjutnya, sebelah debit cash Rp61.000 dan sebelah kredit persediaan material sisa produksi Rp61.000. Kemudian marilah kita perhatikan slide berikutnya, yaitu laporan rugi laba. Perhatikan kolom persentase sebelah kiri dan sebelah kanan. Sebelah kiri dengan kebijakan data entry, material sisa produksi hanya dicatat saat terjadi penjualan, dan sebelah kolom presentasi kanan bila perusahaan melakukan data entry material sisa produksi setiap akhir bulan. Kita lihat penjualan sama-sama dan sudah pasti 100%. Harga pokok penjualan 41% dan 38%. Selanjutnya, gross operating profit atau laba kotor 50%, 59% dan 62% bila perusahaan mencatat
material sisa produksi setiap bulan. Kesimpulan, kebijakan entry data material sisa produksi setiap akhir bulan adalah lebih baik dan material sisa produksi lebih terkontrol. Nilai saham akan cenderung lebih baik yang tercermin dengan persentase harga pokok penjualan yang cukup bagus. Demikian, semoga seminar ini bermanfaat. Bila ada yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis dalam komentar yang tersedia. Demikian.